wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Syadana, saya dari Lokal A1. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari konseling postmodern. Oke, baik. Sebelum kita menyaksikan simulasi konseling yang akan saya presentasikan nanti, saya ingin menjelaskan sedikit profil permasalahan dari si konseli dan juga alasan pemilihan pendekatan yang saya gunakan, yaitu SFBC, serta bentuk solusi apa yang saya berikan di dalam proses konseling tersebut. Nah, jadi si konseli ini adalah mahasiswa semester akhir yang dimana dia itu mengalami prokrastinasi akademik. Nah, si konselinya ini ia itu merasa cemas, buntu, dan juga merasa stres karena tugas kuliahnya yang menumpuk serta pengerjaan skripsinya yang jadi macet total. Nah, ketika melihat tugas, emosinya itu merasa kewalahan. Nah, sehingga ia itu mencari pelarian instan dengan bermain ponsel dan juga scroll sosial media. Akibatnya, tugasnya itu jadi tidak selesai uh, atau tertunda, lalu muncul rasa bersalah dan pikiran negatif yang membuatnya jadi cemas dan juga sering merasa cemas berkali lipat. Nah, rantai penundaan ini terus berputar dan mengunci si konseli dalam kondisi yang tidak produktif. Nah, pendekatan Solution Focus Brief Counseling atau SFBC dipilih karena langsung berorientasi pada masa yang sekarang atau masa depan. Jadi secara tidak langsung konseling ini tidak membuang waktu atau tidak membuang-buang waktu untuk mengulik penyebab masalah dari malasnya di masa lalu. Tapi kita fokus pada SFBC, yaitu fokus membantu si konseli mengonstruksi solusi nyata yang berada di bawah kendalinya sendiri melalui eksplorasi kekuatan internal yang sudah ia miliki. Nah, bentuk solusi yang akan saya berikan yaitu komitmen pada tindakan-tindakan kecil yang dimana berupa belajar atau menulis skripsi selama 10-15 menit setiap paginya. Ini tujuannya untuk mendukung keberhasilan tindakan ini. Jadi, konseli menerapkan teknik self-management dengan memodifikasi lingkungan belajarnya, yaitu seperti mematikan notifikasi ponsel, menyalakan musik instrumental, dan juga menjaga kefokusannya si konseli. Konseli juga nantinya akan berikan tugas untuk mencatat setiap kemajuan kecil yang ia rasakan sebagai penguat perilaku baru agar perubahan tersebut bisa berjalan tetap konsisten. Nah, teman-teman, berikut adalah video jalannya proses konseling yang akan saya tampilkan setelah ini. Selamat menonton. Assalamualaikum, Bu. Saya Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk, Nabila. Ayah, Bu, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan duduk. Duduk senyamannya kamu ya. Ya, Bu. Oke, Nabila, senang bisa ketemu kamu hari ini. Apa ada hal yang ingin kamu ceritakan? Atau mungkin ada kejadian menarik nih yang mau kamu ceritakan di sini? Tadi pagi saya cuma lihat kucing saya lari-larian. Setidaknya dari lihat kucing saya lari-larian tuh bisa menjadi penenang buat saya yang lagi pusing sih, Bu, hari ini. Oke, baik. Memang sih kucing tuh terkadang bisa menghibur diri kita juga kan? Iya, Bu. Kebetulan juga sih, Bu, saya kayak lagi butuh teman bicara sih sekarang. Oh gitu, oke Nabila. Saya menghargai kedatangan kamu di sini meskipun kondisi kamu sepertinya lagi tidak oke ya. Iya, Bu, saya lagi memang butuh teman bicara gak sih sekarang gitu. Oke, baik Nabila. Dari sekian banyak pikiran kamu yang kamu sedang pikirkan, apa hal utama mungkin yang pengen kamu selesaikan nih di sini, atau mungkin
pengen kamu ceritain di sini, biar sesi konseling kita ini juga bisa bermanfaat nih buat Nabila. Sekarang saya tuh merasa kayak kejebak gitu. Tugas kuliah saya tuh numpuk, cuman saya nggak bisa ngerjainnya. Saya susah buat ngerjainnya Bu, karena ya itu tadi saya langsung tiba-tiba merasa stres. Makanya sekarang saya tuh kayak mencap diri saya tuh sebagai mahasiswa yang gagal gitu. Oh gitu, jadi Nabila ini merasa buntu sama tugasnya Nabila, sehingga ini bikin Nabila jadi merasa gagal dan juga menyalahkan diri Nabila sendiri ya. Iya Bu, makanya sekarang setiap kali kayak ngerjain tuh kayak saya tiba-tiba merasa cemas, saya juga merasa takut gitu. Oke. Gini Nabila, gimana kalau sekarang kita coba pakai skala nih. Nah, jadi ada rentang skalanya ini dari 1 sampai 10. Nah, kalau yang angka 1 itu di angka yang Nabila itu berposisinya itu lagi buntu nih. Nah, kalau di angka 10 itu posisinya Nabila dalam keadaan lagi enggak lagi produktif lah, lagi produktif. Jadi, kalau angka 1 sampai 10 sekarang posisinya Nabila berada di angka berapa nih? Mungkin saya akan berada di angka 3 sih Bu, karena saya tuh merasa saya benar-benar sulit untuk mengerjain tugas gitu. Oh gitu, baik. Nah, Ibu penasaran. Jadi di sesi konseling ini Nabila pengen naik di angka keberapa nih supaya Nabila tuh betul-betul merasa kalau Nabila tuh sudah ada perkembangan atau sudah memiliki kemampuan nih. Saya tuh pengennya berada di angka 6. Mungkin kalau saya berada di angka 6, saya tuh bisa lah ngerjain tugas saya, cicil tugas saya walaupun ya sedikit begitu. Oke, baik. Nabila, sekarang kita coba membayangkan sesuatu nih. Misalnya, Nabila membayangkan ketika Nabila tidur nanti malam, terus terjadi sebuah keajaiban. Nah, keajaibannya itu tugas-tugas Nabila itu udah selesai, tugas-tugas masalah tugas Nabila itu udah selesai. Jadi dari masalah-masalah tersebut sudah ibaratnya kayak hilang lah gitu. Nah, saat besok paginya, nah apa yang pengen Nabila lakukan atau rasakan ketika tugas-tugas atau keajaiban tersebut tuh terjadi gitu Nabila? Mungkin pikiran saya tuh akan lebih jernih. Terus saya juga akan melihat daftar tugas saya itu di meja. Habis itu saya akan ada laptop saya dan ngerjain, mungkin sedikit ngerjain tugas saya sama sambil minum kopi. Kalau boleh tahu, apa yang kamu lakukan pertama kali dengan laptop kamu? Apa yang kamu ketikkan gitu? Seperti yang saya bilang Bu, saya akan ngerjain tugas saya TIBK atau tugas saya yang agak susah. Adalah sekitar mungkin 10 sampai 15 menit begitu. Oke, baik Nabila. Sepertinya yang sudah kamu katakan itu sudah termasuk dalam rencana yang cukup bagus Nabila. Jadi kita coba ketemu lagi di minggu depan, tapi sebelum itu kita memberikan PR dulu nih ke kamu. Jadi ibaratnya semacam tugas nih buat Nabila. Nah, tugasnya itu sesuai dengan yang kamu katakan juga tadi. Kita coba untuk belajar ketika Nabila bangun pagi, Nabila hanya fokus mengerjakan tugasnya Nabila dalam rentang waktu 10 sampai 15 menit. Nah, dalam rentang waktu tersebut Nabila sama sekali tidak boleh menggunakan ponsel atau jangan dulu lah buka ponsel gitu. Jadi saat bangun tidur Nabila langsung ngerjain tugas selama 10 sampai 15 menit tanpa menggunakan ponsel dulu, tanpa membuka ponsel. Gimana menurut Nabila? Mungkin bisa saya coba Bu, karena dari yang Ibu kasih tugasnya tuh mungkin sangat terasa ringan sih buat saya, jadi akan saya coba besok. Oke, baik Nabila. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya untuk melihat progres sama perkembangan kamu lagi. Oke? Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Nabila. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk Nabila. Ya Bu, makasih Bu. Sama-sama. Silakan duduk Nabila. Wah, sepertinya saya lihat kamu sudah agak lebih mendingan ya, lebih oke. Ya Bu, sekarang saya merasa lebih oke.
Wah, bagus banget. Syukurlah kalau kayak gitu. Jadi, gimana sekarang dengan kabar kamu Nabila sama perasaan-perasaan yang kamu rasakan sekarang sudah gimana gitu? Alhamdulillah kabar saya baik, terus juga perasaan saya juga lagi senang sih Bu hari ini. Wah, baguslah kalau kayak gitu. Jadi, gimana nih Nabila dengan perkembangan tugas yang sudah kita bahas di minggu lalu? Apakah ada hal baru yang kamu rasakan? Kalau tugas yang minggu lalu Bu, ajaibnya sekarang saya bisa ngerjainnya dalam 3 kali minggu ini gitu. Wah, Karena saya sudah ngerjain 3 kali dalam minggu ini, saya jadinya merasa tidak ada rasa terbebani atau tertekan lagi gitu. wah, bagus bagus Nabila. Itu sudah langkah yang bagus untuk kamu. Saya penasaran, apa sih yang membuat kamu jadi lebih konsisten melakukan hal tersebut di hari-hari biasanya? Karena ibu nyuruh saya tidak terlalu fokus sama ponsel, jadi saya memutuskan untuk mematikan ponsel saya. Terus saya juga hanya memutar instrumen musik di ponsel saya biar saya tuh kalau lagi ngerjain tugas, lagi belajar tuh merasa tenang, tapi nggak mengganggu fokus saya juga gitu. Wah, bagus-bagus Nabila. Sepertinya kamu sudah menemukan cara konsisten ya untuk cara efektif untuk mengerjakan tugas kamu dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik ya. Iya Bu, saya tuh merasa saya baru sadar sih Bu kalau ternyata masalah saya dalam kesusahan ngerjain tugas tuh adanya di HP gitu. Oh gitu, ya ya Nabila. Gimana sekarang kalau misalnya kita coba berpikir ulang nih, berpikir ulang seperti di sesi yang pertama. eh, saya kasih kamu skala dari 1 sampai 10 nih. Nah, sekiranya Nabila sekarang berada di posisi keberapa nih? Sekarang saya Bu berada di posisi yang ketujuh. Jadi setiap saya mengerjakan tugas saya akan mulai dari hal-hal yang kecil dulu Bu. Jadi hal-hal yang mudah dulu. Jadi saya nggak langsung ngerjainnya tuh secara harus tuntas hari ini gitu Bu. Jadi dicicil-cicil aja. Oh gitu, bagus Nabila. Sekarang kamu sudah mulai mengetahui cara-cara yang terbaik untuk mengerjakan tugas tersebut ya. Sekarang saya pengen tahu nih, gimana kalau misalnya suatu hari nanti muncul kembali keadaan kamu sama seperti yang kamu ceritakan di sesi pertama. Nah, ibaratnya kayak kembali lagi lah ke kegelisahan kamu itu. Nah, kalau misalnya kamu kayak gitu merasakan hal tersebut, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak kembali lagi di posisi angka 3 gitu? Seperti Ibu bilang minggu lalu, saya akan menerapkan kembali belajar itu kurang lebih selama 10-15 menit aja. Jadi saya pun kalau misalnya lagi ngerjain tugas, ya udah ngerjainnya seperti yang saya bilang tadi, yang dicicil-cicil aja. Jadi kayak jangan terlalu harus dikerjain semuanya gitu. Oh, bagus Nabila. Sepertinya kamu sudah mulai punya alat atau senjata untuk mengerjakan tugas dengan cara yang benar, dan juga kamu sepertinya sudah tahu cara mengerjakan tugas yang efektif ya. Ya Bu, sekarang saya jadinya jauh lebih percaya diri. Wah, bagus-bagus. Sepertinya saya lihat di sini Nabila sudah mulai mandiri, dan juga saya lihat Nabila sudah mulai tahu ya cara menghadapi hambatan-hambatan di tugas-tugas kamu. Nah, karena saya lihat kamu sudah mulai mandiri, kamu sudah mulai bisa mengerjakan tugas kamu sudah juga tahu cara menghadapi hambatan tersebut, saya rasa Nabila sudah mulai bisa jalan sendiri lagi ya, atau lebih tepatnya tanpa saya sesi konseling ini lagi, saya rasa Nabila sudah bisa mandiri. Nah, mungkin sesi konseling kita selesai sampai di sini dulu ya Nabila. Nanti kita kalau misalnya Nabila kembali lagi memiliki keterkaitan atau masalah, atau pengen mencurahkan masalah kamu sama saya, kamu bisa ketemu lagi dengan saya ya. Ya Bu, saya ucapin makasih juga karena Ibu juga sudah mau bantu saya. Terus dari saran-saran Ibu juga itu bermanfaat buat saya. Jadinya saya juga sadar kalau ternyata saya itu sudah punya solusinya Bu dari awal. Gitu. Iya Nabila, betul yang kamu bilang. Kamu sudah sejauh ini sudah keren, dan saya yakin Nabila pasti bisa menyelesaikan kuliahnya Nabila dengan sangat baik. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita akan berjumpa lagi di lain waktu ya Nabila.
Ya Bu, terima kasih Bu untuk waktunya selama ini. Sama-sama Nabila.